Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari manajemen merek A ingin mempresentasikan perusahaan dari Nike. Nah, yang pertama strategi branding modern perusahaan Nike. Upaya perusahaan Nike untuk dalam menciptakan brand top of mind dapat dikatakan sukses karena ingatan akan nama brand Nike saat konsumen membutuhkan sepatu menandakan hubungan yang sangat erat antara perusahaan dengan konsumen. Seperti itulah efek yang diciptakan dari brand top of mind. Jadi untuk menjadi brand pertama yang muncul di benak konsumen itu saat hendak membeli sepatu, perusahaan harus menciptakan brand top of mind itu. Nah, itu sebagai strategi brandingnya. Nah, apabila digambarkan secara sederhana, brand top of mind mencerminkan popularitas tinggi, brand terbaik yang berhasil mengalahkan brand lainnya terutama di segi pemasaran. Strategi branding yang dilakukan perusahaan untuk mencapai brand top of mind itu di antaranya yang pertama yaitu mengkaji kebutuhan konsumen, yang kedua membangun brand experience untuk tingkatkan loyalitas pelanggan, yang ketiga melakukan inovasi tanpa henti, yang keempat, menggunakan iklan promosi yang kreatif. Dan yang terakhir, membuat kampanye untuk produk baru. Nah, berikut itu adalah cara-cara agar perusahaan itu dapat mencapai brand top of mind mereka. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai strategi branding yang dilakukan perusahaan Nike agar menjadi brand top of mind. Yang pertama, yaitu menciptakan logo yang memorable. Menyebut salah satu brand sport dunia yaitu Nike pastinya sudah tidak asing lagi di benak masyarakat luas tentunya. Nike sendiri merupakan salah satu market leader yang pamornya lumrah diketahui oleh masyarakat dunia. Salah satu yang khas dari brand ini adalah logonya yang terlihat seperti sebuah tanda centang. Logo tersebut tentunya begitu mudah diingat dan melekat dengan merek. Konsumen dapat mengenali produk Nike hanya dengan melihat logonya saja, tanpa harus membaca tulisan bahwa itu adalah brand dari sebuah perusahaan Nike. Oleh karena itu, melakukan strategi branding melalui logo yang unik, simple, namun mudah untuk dikenal merupakan bagian yang sangat penting untuk menciptakan brand top of mind. Yaitu melalui experiential advertising. Dalam memasarkan produknya, Nike sangat jarang memperlihatkan atau menjual produknya secara terang-terangan. Tanpa disangka, Nike telah melakukan strategi pemasaran dengan membangun emotional branding kepada konsumennya. Dengan emotional branding yang selalu dilakukan Nike dalam strategi memasarkan produknya, membuat terciptanya perasaan atau kebutuhan konsumen dan membuat konsumen berpikir hanya dengan menggunakan produk Nike, masalah mereka akan segera tertangani. Selain itu, dari tagline-nya saja, Nike mendorong konsumennya untuk menghilangkan kata "you cannot" atau "kamu tidak bisa" yang seringkali ada dalam pikiran konsumennya dengan "just do it". Salah satu contoh eksperimental marketing yang dilakukan Nike yaitu bernama Nike Track Lab yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman unik yang menunjukkan komitmen Nike terhadap inovasi dalam kategori balap. Nike membawa konsumen ke balik layar dari 3 inovasi inti Nike, yaitu Flywire, Swift, dan Hyperfuse. Ruang tersebut menghubungkan materi balap ke produk pelatihan inline dan menyiapkan kisah inovasi tentang Olimpiade 2012 Nike. Kemudian yang ketiga ada use YouTube for branding. Dalam melakukan pemasaran, melakukan iklan, tentunya perusahaan Nike sudah tidak diragukan lagi kehebatannya dalam membuat iklan yang sekaligus dapat menginspirasi. Iklan-iklan yang dibuatnya selalu sukses disukai, dibicarakan, bahkan dibagikan banyak orang. Strategi pemasaran Nike memang bertujuan untuk menghasilkan iklan yang terbaik. Bahkan dalam iklan tersebut melibatkan atlet kelas dunia untuk menjadi bintangnya. Salah satunya iklan yang telah diluncurkan Nike baru-baru ini yaitu berjudul You Can't Stop Us. Dalam iklan tersebut, Nike menggunakan lebih dari 4.000 potongan rekaman dari 24 jenis olahraga yang menayangkan 36 pasangan atlet dengan seri split screen dinamis. Cuplikan gerakan dari 53 atlet yang terlibat lalu digabungkan sehingga memberi kesan mereka melakukan gerakan serupa dan berada di tempat yang sama. Selanjutnya ada melakukan inovasi secara konsisten. Sebagai salah satu brand olahraga ternama, Nike tidak pernah henti-hentinya melakukan inovasi, bahkan mengaplikasikan beragam teknologi dan fitur-fitur canggih untuk ditaruh dalam tipe-tipe sepatunya.
Contohnya seperti Nike Air Max, di mana Nike menyematkan teknologi Air Sole Unit di pijakan untuk menciptakan kenyamanan dan mengurangi risiko cedera penggunanya. Selain itu, Nike juga mengembangkan Nike Plus Run Club yang merupakan sebuah tracker untuk menghitung seberapa jauh dan cepat penggunanya melakukan olahraga. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Nike juga mulai mengembangkan inovasi lainnya seperti aplikasi, jam tangan, dan lainnya. Yang kelima itu memaksimalkan media sosial. Melihat media sosial adalah tempat yang sangat besar potensinya untuk menjalin hubungan dekat dengan konsumen, membuat Nike selalu mencoba membuat percakapan dengan para followersnya. Contohnya seperti di Twitter, Nike mengusahakan untuk membalas tweet para followersnya dengan membuat konsumen seperti sedang berbincang dengan temannya, yaitu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak kaku. Yaitu mengenai fokus positioning brand. Nike mempunyai strategi bisnis yang luar biasa. Nike lebih memfokuskan pada pemasaran dengan menggunakan image dari seseorang atau kelompok dalam dunia olahraga untuk memasarkan produk mereka dengan harga tinggi. Strategi ini cukup berhasil menjadikan Nike sebagai aparel olahraga terbesar di dunia mengalahkan kompetitornya. Salah satu terobosan terbesar yang diluncurkan Nike adalah Michael Jordan yang ditandatangani langsung dari University North Carolina. Dan inilah yang membuat Nike menang dari kompetisi dengan Reebok. Berdasarkan penetapan positioning yang tepat menjadikan Nike sebagai market leader dan melakukan perluasan produk pada pakaian, jam tangan olahraga, dan alat-alat olahraga lainnya. Dan berikut adalah positioning matrix yang dimana Nike lebih unggul daripada kompetitor lainnya. Dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi branding modern pada perusahaan Nike itu sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.